Halo, selamat sore sahabat Beta, kembali bersama kami di Beta News. Pada sore kali ini, kami berkesempatan buat melihat langsung sebuah rumah produksi yang memproduksi tas di daerah Loramwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dengan brand dan merek yang asli Kudus. Ya, namanya adalah Rexov. Penasaran kan seperti apa? Ayo kita langsung masuk. Oke sahabat, kita sudah berada tepat di depan rumah produksinya ya. Tadi sudah saya sebutkan di daerah Loramwetan, Gangnya Rejomulyo, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Nah, di sini adalah tempat memproduksi tas dengan brand Rexov yang asli Kudus itu. Kita lihat aja yuk ke dalam itu kira-kira seperti apa sih bentuk tasnya dan kira-kira bisa bersaing di pasaran itu karena tasnya memiliki kelebihan semacam apa sih? Let's go. Jadi ini karena penjahitnya memang mengerjakannya di rumah, beberapa barang-barang dan bahan-bahan memang sengaja disiapkan dan dibawa oleh para penjahit buat ke rumah. Wah, untuk benangnya sing napa? Gatel ya. Itu kok tak gatel ya. Kira tak gatel doang mah gak ngene aku, Kak. Benang-benang kecilnya yang dibuang ya? Ya ini tuh benang kecil ini kan tidak bagus, nanti kan kita jelek. Ini dibuangi gini kan kita bersih. Duh. Laptop kurang siji. Ora terus sing kasih kalau kurang siji, aku mau minta dadenan aku ora mau kalau. Namanya prosesnya apa Pak? Pengecekan apa? Anu apa nih? Pengecekan. Pengecekan. Nah, karena ya pengecekan nanti setelah ini di bartek itu loh. Dikasih bartekan itu. SD atau RI kelas 1 sampai 6 dan SMP atau MTS. Materi bimbel atau bimbingan belajar mengikuti sistem adalah kelas internasional yang dilakukan baik dari dokter normal dari berbagai olahraga. Kenapa saya mengatakan Ya, ini diperkuat bagian beberapa handle tasnya. Nah, ini contoh yang sudah dibartek. Jadi ada ini benang-benang orange buat memperkuat di beberapa sudutnya. Mas Hendra, nama produksinya apa ya? Dari sini itu mereknya Rexov ya. Untuk Rexov itu kebanyakan mayoritas tas dari produksi ini itu tas ransel, terutama untuk sekolah, untuk kantor, untuk seharian juga bisa untuk aktivitas harian. Nah, itu memang sudah lama apa baru aja ini Mas untuk produksinya? Itu sih produksinya mulai dari tahun 2013 ya. Kalau 2013 itu istilahnya kita masih ikut sama orang lain. Maksudnya kita buat, kita tenaganya, kita jasanya, nanti produknya disetorkan ke pengepul, maksudnya ke bosnya langsung yang merek itu. Tapi kalau mulai tahun 2015 itu kita mulai buka merek sendiri. Itu ngaruh nggak sama produksi apa omset dan segala macam? Ya itu jelas ngaruh sama, terutama ya istilahnya nama kan kita kalau pakai nama sendiri kan nanti konsumen sendiri kan nyarinya itu kan nanti berdasarkan nama. Istilahnya merek yang ini, oh merek yang ini berarti ciri khasnya seperti ini jahitannya. Istilahnya kalau kita sih istilahnya mengacu pada kualitas produknya. Pengennya kalau yang merek kita itu yang jahitannya rapi, kemudian juga bahannya istilahnya untuk menengah ke atas. Terus untuk apa ya, model-modelnya gitu juga kita nanti kedepannya ingin berinovasi lagi sih, kayak yang trendy, lebih trendy, nggak seperti yang lama. Kalau yang lama kan
itu istilahnya kita ngikutin model dari sana, dari bosnya itu, terus kita tinggal buat, kita cuma jasanya. Tapi kalau sekarang kita pengen buat model-model yang istilahnya ciri khas kami sendiri seperti itu. Terus yang kedua, omset juga pengaruh. Soalnya kalau dari merek sendiri itu kan kita pesan aksesorisnya sendiri, jadi dari resleting, dari capnya, logonya itu kan istilahnya seperti asli semua kan. Kalau misalkan itu kan untuk menaikkan harga jual, seperti itu sih sepertinya kalau misalkan punya merek sendiri. Terus juga lebih aman kalau misalkan istilahnya kalau merek pasaran kayak katakanlah yang sering di pasaran, sering dibuat di sini itu kan istilahnya setiap orang pasti buat, pasti istilahnya ditembak kayak gitulah. Kalau misalkan punya merek sendiri kan logonya kita yang punya sendiri, jadi orang lain nggak punya. Sementara ini dari 2015 berarti ya yang merek sendiri. Pasarannya paling banyak di mana, Mas? Kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini itu sebagian besar Karesidenan Pati. Kalau yang di keluar Karesidenan Pati itu di daerah Madiun ada, terus daerah Tegal ada, terus daerah luar Jawanya itu Palembang. Setiap per bulan bisa menjual berapa buah tas, Mas? Kalau itu menurut pengalaman dari saya sendiri itu ya, kalau misalkan itu menjelang kenaikan kelas, itu bulan misalkan kenaikan kelas itu bulan apa sih biasanya? Mei, Juni ya, Juli itu ya. Itu per bulan istilahnya bisa habis. Di waktu itu juga bisa habis bulan Juli, Juni, pokoknya menjelang kenaikan kelas. Itu barang dari stok yang kami punya itu bisa habis. Kalau misalkan kayak bulan biasa seperti ini, paling itu ya paling 1 minggu bisa jual ya paling 10 lusin, 15 seperti itu. Itu pun kadang ada yang bawa, kalau misalkan ada orang yang kesini itu kayak salad gitu istilahnya bawa sendiri itu kadang bisa 20, seminggunya 20. Kita hitungannya per lusin kalau di sini lusirannya. Itu berarti per tasnya kalau dijual kayak tas-tas ransel berapaan dari mereknya? Kalau interval harga di sini antara 60 sampai 70, 80 seperti itu. Itu harga grosir. Kalau misalkan harga satuan itu bisa 90 sampai 100. Kebanyakan memang grosir ya menjualnya? Iya. Kalau yang orang ngambil di sini langsung itu ya ambilnya grosir. Hitungannya paling sedikit ngambil di sini itu 1 lusin berarti 12 biji 1 model. Ada berapa model yang dibuat di sini, Mas? Sudah banyak kalau di sini. Setiap minggu ada, istilahnya kita setiap minggu update 1 model, setiap minggu update 1 model. Tapi untuk model lama yang katakanlah itu masih ada minat di pasaran, itu kita produksi lagi. Ini kan di sini tadi ada beberapa proses ya. Kira-kira yang dibuat di sini itu Makanya kalau di sini kan, kalau di tempat yang daerah Lorong Putih sini itu kan tempat buat packing. Tapi kalau sebelum packing itu dibatek dulu, batek, pengecekan, terus baru pengecekan langsung di packing. Untuk gudang kalau di sini, kalau misalkan yang proses jahitnya itu ada di daerah Pati. Kalau di sana itu daerah Pati ada 10 orang, 10 orang itu menjahit semua. Berarti dari sana itu sudah dalam bentuk tas, tapi belum melalui proses pengecekan dan praktek. Kalau di sininya itu praktek, pengecekan, dan pengemasan. ini kira-kira ada gebrakan ke depan kayak gimana nggak, Mas? Kalau saya sih inginnya nggak lagi di pasaran konvensional ya, utamakan istilahnya saya pengen ngejarnya di pasaran online. Kalau sekarang kan istilahnya kalau di pasaran itu kan kayak tergantung kayak pertama itu cuaca. Misal katakanlah cuaca misal pagi hujan itu kan orang mesti malas untuk di pasar. Terus yang kedua kalau di pasaran itu kan istilahnya kayak orang sekarang, orang anak muda sekarang kan seperti jarang lah untuk yuk pergi ke pasar beli tas ini, pasti nyarinya ke online. Kalau enggak itu ya mau ini sih, mau kayak buat website sendiri untuk katalog model-modelnya. Cuma pemasarannya terus ngandalin kayak startup ini untuk jual beli online.
Oke, ini dia sahabat bentuk salah satu jenis tas yang diproduksi oleh Rexsoft. Ini namanya tas apa mas tadi mas? Kalau ini modelnya lebih ke ransel laptop sih Ransel. untuk orang-orang kantoran, kalau ini jurusnya nanti konsumennya. Soalnya dia agak besar, terus juga ini sih dalamnya ada apa? Ada slot laptopnya seperti ini untuk tempat map apa-apa gitu, untuk pekerja sepertinya cocok. Dan dia ada lapis ininya, foamnya, nanti laptop dalam sini aman, dokumen dalam sini pun aman. Seperti ini. Oke sahabat, setelah tadi kita melihat langsung bagaimana finishing dari brand Rexsoft ini sendiri yang tentunya asli Kudus. Semoga info yang telah kita hadirkan bermanfaat, dan apabila sahabat yang ada di rumah maupun dimanapun berada sedang menonton kami dan juga ingin melihat info-info yang lebih menarik dan inspiratif ke depan, silakan subscribe, like, dan komen. Tentunya juga jangan lupa untuk membunyikan loncengnya, karena kita akan terus membagikan info-info menarik dan inspiratif khususnya untuk daerah Kudus. Oke? Bye-bye!